ابتغاء لمرضات الله ورحمته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونيات فيه أسابي من كل داء ونوره لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا رب مدعني بسري حروفه ونوّر به قلبي وسمعي ومقلتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم صحابتي. Surah Al-Baqarah ayat 280-281. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wa in kana dzu usratin fanadratun ila maisarah. Wa in kana, dan jika ada seseorang yang berhutang itu dzu usratin, sedang dalam kesulitan, belum bisa mengembalikan hutangnya hingga jatuh tempo, fanadhiratun ila maisarah, maka berilah tangguh ila maisarah, yang memudahkan. Wa antasaddaqu, dan sekiranya kalian mensodakohkan, khairun, maka itu lebih baik, lakum, bagimu sekalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Wattaqu, dan takutlah kalian,
yauman akan satu hari, turja'una fihi kalian akan dikembalikan, fihi pada hari itu, ilallahi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tsumma tuwaffa selanjutnya akan diberi balasan. Siapa? Kullu nafsin setiap jiwa, maka sabat atas apa yang telah dilakukannya. Wahum dan mereka la yudlamun tidak dizalimi, tidak dirugikan. Ayat 280 ini menjelaskan tentang kalau kita menghutangi kepada seseorang, lalu orang yang berhutang itu sudah sampai tempo perjanjian akan mengembalikan, tapi ternyata dia benar-benar belum bisa mengembalikan, maka fanadiratun ila maisarah, maka Allah mengajarkan pada kita berilah lagi masa tangguh, artinya ya diundurkan lagi, beri dia kelonggaran lagi. Wa antasaddaqu kalau engkau yang menghutangi itu mau mensodakohkan, artinya udah nggak usah ditagih, diikhlaskan, disodakohkan saja, maka itu khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian, in kuntum jika kalian ta'lamun mengetahui. Menurut ulama ada beberapa asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Di antaranya adalah peristiwa yang dialami oleh salah satu sahabat Nabi, yaitu Abu Qatadah namanya. Abu Qatadah ini dia meminjamkan sejumlah uang kepada sahabat yang lain, tidak ada riba, pokoknya meminjamkan uang seperti itu. Namun hingga sampai jatuh tempo ini yang pinjam ini belum bisa mengembalikan. Tidak hanya itu, yang meminjam ini terus bersembunyi, menghindari agar tidak bertemu dengan Qatadah ini, sehingga bolak-balik Qatadah ini ke rumahnya itu tetap tidak ketemu, karena memang tidak mau menemui. Tapi Qatadah ini ya sabar saja. Nah, pada suatu ketika Qatadah ini kembali ke rumahnya yang hutang itu. Dia sudah assalamualaikum, tidak ada jawaban, tapi tiba-tiba salah satu anaknya yang hutang itu kemudian keluar. Anaknya ini jujur, terus bilang kepada Qatadah, bapakku ada di rumah, ada di dalam, tapi diem saja gitu. Akhirnya karena diberitahu itu, Qatadah kemudian memanggil, ya fulan, keluarlah, aku tahu kok kamu ada di dalam gitu. Akhirnya karena sudah disebut begitu, tak ketahuan bahwa dia ada di rumah benar-benar, maka orang tersebut, si fulan ini kemudian keluar sambil dia dengan wajah memelas lah begitu. Kemudian dia mengatakan bahwa sesungguhnya aku benar-benar mohon maaf karena hingga saat ini aku belum bisa mengembalikan uang yang aku pinjam. Lalu Qatadah ini bertanya, apakah engkau benar-benar memang tidak punya uang, benar-benar belum bisa mengembalikan? Kemudian si fulan menjawab, ya. Akhirnya si Qatadah ini kemudian berkata, kalau benar demikian, sambil dia menangis, tidak mengapa, sesungguhnya aku ingat apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa barang siapa yang memberi kelonggaran, keringanan kepada orang yang berhutang kepadanya, maka Allah akan memberikan pertolongan, akan memberikan keringanan hisab pada hari kiamat nanti. Itu yang terjadi pada Abu Qatadah. Kemudian Rasul juga pada suatu ketika pernah menyampaikan sebuah hadis yang artinya bahwa pada hari kiamat nanti itu Allah itu akan memanggil-manggil, siapa di antara kalian yang pernah melakukan kebaikan sewaktu di dunia. Maka dikisahkan ada salah satu orang yang berkata,
saya tidak ada kebaikan yang saya lakukan ya Allah kecuali saya pernah menolong orang dengan meminjamkan sedikit harta yang aku punya, harta titipan darimu, dan karena dia belum bisa mengembalikan, aku pun memberikan tangguh kepadanya, saya undurkan itu. Maka kata Allah, kalau begitu engkau kuberi perlindungan dari dahsyatnya hari kiamat ini. Itu diantara asbabun nuzulnya. Jadi jika orang yang meminjam itu dzusratin, benar-benar dalam kesulitan, belum bisa mengembalikan. Tapi lain halnya kalau misalkan yang berhutang itu memang sengaja untuk menunda-nunda. Ya memang kalau orang sedang benar-benar dalam kesulitan ya harus ditolong. Cuma masalahnya itu ini mental orang, misalkan zaman sekarang itu kan kalau pinjam itu berpikirnya mengembalikannya selama-lamanya. Jadi kalau tidak ditagih itu dia seneng. Ini kan sebuah zalim itu. Artinya orang yang hutang itu harus berkomitmen bagaimana caranya benar-benar tepat waktu. Bukan malah berdoa semoga yang menghutangi ini lupa. Nah, itu kan lebih parah lagi begitu. Nah, kalau memang sudah berkomitmen, sudah berusaha benar-benar, tetapi dzusratin mengalami kesulitan, ya mau bagaimana lagi, harus diberi pertolongan. Yaitu dengan cara tadi diberi fanadiratun ila maisarah, diberi tangguh. Kalau misalkan yang pinjam itu benar-benar orang yang sangat membutuhkan, benar-benar tidak ada, lalu yang meminjami itu wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun, kemudian dia berkenan untuk mensodakohkan, jadi hutangnya itu sudah dianggap lunas karena dianggap sodakohnya, maka itu adalah lebih baik lagi. Kemudian ini diakhiri dengan ayat 281, wattaqu, takutlah kamu yauman, akan satu hari, maksudnya hari kiamat, turja'una fihi ilallah, di mana kalian nanti akan dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Summa tuwaffa kullu nafsin, kemudian setiap jiwa itu akan diberi pembalasan. Artinya orang yang tadi senang meringankan beban orang lain, dia akan diberi balasan pahala, sedangkan orang yang senang menunda-nunda membayar hutang padahal dia sebenarnya mampu, dia pun akan mendapatkan balasan. Wahum la yudlamun, dan mereka tidak akan didolimi, maksudnya tidak akan dirugikan sama sekali. Artinya tidak mungkin ada satupun amal kebaikan kita yang terlupakan pada hari kiamat nanti, kita nggak dapat balasannya, dan sebaliknya tidak akan terlewatkan sekecil apapun perbuatan dosa yang kita lakukan, kecuali itu pun nanti akan ada pembalasannya. Jadi itulah balasan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita memberi tangguh, atau bahkan ketika kita mensodakohkan harta yang kita piutangkan kepada orang lain, kita berharap bahwa itu semuanya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Demikian isi dari surat Al-Baqarah ayat 280-281. Insya Allah besok kita lanjutkan pada ayat berikutnya, lumayan panjang sekali itu 281. Temanya telah ganti tema atau topiknya, berganti yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.